Koalisi Masyarakat Sipil menyoroti penggunaan anggaran yang dilakukan KPU untuk penyewaan jet pribadi pada pemilu 2024. Ketua KPU Muhammad Afifuddin menyebut penyewaan jet pribadi dilakukan untuk mempercepat proses pendistribusian logistik pemilu. Apakah ada potensi pelanggaran etik atau bahkan pidana terkait hal ini? Kita akan bahas bersama peneliti Transparency International Indonesia Agus Sarwono. Kami juga mengundang perwakilan KPU tapi tidak bisa hadir dalam dialog sore hari ini dan kami masih menunggu tersambung juga dengan Ketua Komisi 2 DPR RI. Tapi saya ke Mas Agus terlebih dahulu. Mas Agus, sudah ke KPK, kemarin ke DKPP, mungkin bisa dijabarkan apa saja kejanggalan yang ditemukan terkait penggunaan anggaran untuk penyewaan jet pribadi yang ditemukan Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi ini? Ya, terima kasih Mbak Elvira. Kami setidaknya berangkat dari hasil RDP teman-teman di Komisi 2 pada September lalu ya Mbak. Kemudian kan kami melihat bahwa dari konteks pengadaan gitu ya, kami menemukan ada kejanggalan dari aspek perencanaan pengadaannya. Nah, di dalam perencanaan pengadaan itu tertulis bahwa paket pekerjaannya adalah sewa dukungan kendaraan distribusi logistik untuk monitoring dan juga evaluasi logistik pemilu. Yang call-nya adalah sewa pesawat pribadi ya. Nah, kami lihat di situ rasanya kok nggak pantas ya, ada pejabat negara kemudian menyewa jet pribadi dengan menggunakan APBN. Nah, lalu kami mencoba untuk melakukan penelusuran, itu ada 2 kontrak per Januari 2024 dan juga Februari 2024. Nilai kontraknya cukup fantastis gitu jika dihitung dari 2 paket pekerjaan itu. Itu mencapai 65 miliar. Sementara pagu anggarannya itu 45 miliar. Nah, dalam konteks pengadaan itu kan ada yang namanya identifikasi kebutuhan ya. Nah, rasanya saya melihat bahwa kami melihat begitu ya, KPU gagal dalam mengidentifikasi kebutuhan di dalam konteks monitoring distribusi logistik begitu ya. Nah, kami baca juga di rilis yang diterbitkan oleh KPU bahwa akhir tahun itu distribusi itu sudah distribusi logistik maksud saya akhir tahun 2023 itu sudah sudah terkirim gitu ya. Rasanya kok aneh ya distribusi sudah sampai kemudian monitoring dilakukan gitu ya. Pun misalnya mau dilakukan monitoring idealnya itu kan menggunakan pesawat komersil begitu Mbak Elvira. Hal lain adalah kami lihat bahwa dari sisi aturan dari perjalanan dinas berdasarkan peraturan Menteri Keuangan begitu, perjalanan dinas itu diperbolehkan namun menggunakan pesawat komersil, baik itu kelas ekonomi maupun kelas bisnis. Begitu kira-kira Mbak Elvira. Artinya jika kemudian ada alasan karena memang terbatas begitu ya durasi untuk penyebaran distribusi logistik, untuk monitoringnya, sehingga ini menjadi suatu kebutuhan penyewaan pesawat jet pribadi. Menurut Anda alasan ini tidak bisa dipakai? Iya Mbak, jikapun misalnya waktunya mepet, klaimnya kan hanya 75 hari. Harusnya kan identifikasinya sudah dilakukan sejak di awal. Ada proses mitigasi di sana begitu ya. Nah, setidaknya KPU juga sudah mulai melakukan identifikasi secara rigid kapan harus turun ke lapangan gitu ya. Pun misalnya mau turun ke lapangan dengan menggunakan pesawat komersil. Hal lain KPU itu kan punya KPU provinsi dan kabupaten kota begitu. Seharusnya kan didelegasikan saja proses monitoring ini ke KPU provinsi dan juga di kabupaten kota. Kira-kira itu Mbak Elvira. Baik, karena Ketua KPU Pak Muhammad Afifuddin memang mengakui begitu ya, salah satunya menggunakan pesawat jet pribadi ini untuk memonitoring dan tujuannya Papua. Menurut Anda, apakah memang kehadiran komisioner ini bentuk bahwa memang pengawasan dilakukan dari pusat itu menjadi tidak penting? Kemudian rute-rutenya, karena ada beberapa yang kemudian menyebut ini memang rutenya adalah rute-rute yang sebenarnya bisa dijangkau
oleh pesawat-pesawat domestik biasa, reguler biasa? Betul Mbak Elvira. Kami bersama teman-teman koalisi itu coba melakukan penelusuran pesawat ini terbang kemana begitu ya. Itu hanya sedikit sebetulnya yang terbang ke daerah terluar dan terjauh begitu ya. Jadi pesawat ini banyak juga sebetulnya merapat ke daerah-daerah yang memang mudah untuk dijangkau pesawat komersil, Bali misalnya, kemudian Malang gitu ya, itu kan sangat mudah untuk mencari pesawat komersil. Jikapun misalnya untuk daerah-daerah terluar gitu ya, kenapa tidak menggunakan sewa heli dari daerah yang mau dijangkau. Kalau memang Papua sulit untuk dijangkau, ya berangkat saja dengan pesawat komersil ke Papua, kemudian menggunakan pesawat helikopter untuk terbang ke daerah yang sulit dijangkau. Hal ini kan yang dilakukan oleh KPU periode sebelumnya begitu. Kira-kira begitu Mbak Elvira. Oke, Mas Agus sudah bergabung juga bersama kita Ketua Komisi 2 DPR Ahmad Doli Kurnia. Bang Doli. Ya. Oke, Bang Doli, ini temuan dari TIA Indonesia dan teman-teman dari Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi ini kemudian menjadi pertanyaan gitu ya. Bagaimana Komisi 2 melihat hal ini? Ada anggaran nilainya fantastis gitu untuk penyewaan private jet atau pesawat jet pribadi oleh KPU. Iya, sebenarnya di periode yang lalu itu kan sudah pernah kami angkat ya, sudah kami persoalkan di dalam rapat dengar pendapat. Karena waktu itu kalau mau cerita kronologis ya, kami waktu itu menemukan ada rencana-rencana dari KPU RI untuk melakukan program-program yang sudah selesai, tidak ada kaitannya dengan pemilu. Jadi waktu itu kan pemilu sudah selesai, kita bicara tentang evaluasi. Nah, kawan-kawan itu mengajukan usulan anggaran baru untuk membuat Akademi Pemilu Indonesia. Nah, lantas kemudian kita bertanya dari sana ya, loh kok bisa ada rencana buat akademi? Berarti kan duitnya berlebih, gitu. Dan tidak ada relevansi lagi dengan kegiatan-kegiatan kepemiluan yang sudah selesai. Nah, maka kemudian kita menelusuri kita minta laporan keuangan apa saja programnya. Nah, di tengah-tengah itu kami mendapatkan informasi juga bahwa teman-teman KPU RI waktu itu menggunakan private jet. Ada juga yang menyampaikan ke kami juga menggunakan helikopter di daerah-daerah yang sebenarnya bisa dijangkau pakai kendaraan biasa gitu ya. Nah, dan kami konfirmasi pada saat itu dan mereka mengatakan benar menggunakan private jet dalam kegiatan waktu itu memonitor logistik dan seterusnya itu. Nah, kami waktu itu mengatakan bahwa ya kami tegur keras bahwa ya tidak pantas sebetulnya, tidak pantas ada lembaga seperti KPU gitu ya yang menggunakan uang negara yang notabene itulah uang rakyat gitu, menggunakan kepada kegiatan-kegiatan yang dalam kategori mewah. Karena kami menilai ya private jet itu kan orang yang menggunakan adalah orang-orang yang berlebihan duitnya. Nah, kalaupun orang berlebihan duit naik pesawat itu kalau berlebihan ya naik bisnis dulu, baru naik first class. Jadi kalau naik private jet itu 3 kali orang yang lebih duit gitu. Nah, makanya waktu itu kami sudah katakan itu sesuatu yang tidak pantas ya, tidak layak dilakukan oleh KPU RI. Nah, kami tegur supaya tidak diulangi dan kemudian kami meminta waktu itu supaya itu bisa dipertanggungjawabkan. Nah, kami berharap bahwa kalau sudah tidak pantas, tidak layak gitu ya, ya jangan juga sampai melanggar hukum. Itu kan kena 2 kali, 3 kali itu. Nah, makanya kita minta waktu itu kalau bisa laporannya kepada ya pihak-pihak yang memang perlu dilaporkan ya, ke BPK, ke BPKP, terus kemudian ya ke pemerintah juga itu harus bisa dipertanggungjawabkan bahwa memang itu tidak melanggar gitu. Nah, jadi itu yang
sudah pernah kami lakukan di Komisi 2. Baik, hanya menegur saja, jadi follow up selanjutnya belum ada begitu. Saya ingin tanya pendapat Bang Doli, karena Ketua KPU mengatakan bahwa pertimbangan penggunaan ataupun penyewaan ini nih datangnya misalnya begitu ya dari sekretariat. Apakah betul seperti itu? Jadi komisioner hanya menggunakan atau seperti apa sebenarnya saat itu backgroundnya penggunaan ini? Ya apa namanya? Ya tentu kan semua yang menjalankan program-program itu diserahkan atau diatur teknisnya di Sekretariat Jenderalnya. Tapi kan mereka kan memutuskan dan memang sudah mereka akui kan itu di kemarin juga saya baca di beberapa berita, ya itu kan semua prosesnya dalam proses mekanisme organisasi yang mereka sepakati secara kolektif, ya kan, melalui rapat pleno, ya rapat pleno lah kemudian menginstruksikan supaya Sekretariat Jenderal bersama dengan bidang-bidang tertentu, divisi-divisi tertentu itu yang memfasilitasi keputusan itu untuk diimplementasikan gitu. Nah kalau soal tadi ya dibilang hanya sampai di situ, ya tugas kami melakukan pengawasan, ya melakukan pengawasan yang dalam proses-proses mereka melakukan pekerjaan yang menjadi tanggung jawab mereka. Jadi kami tidak misalnya misalnya ada orang mengekspektasi melakukan hal yang sama dengan apa yang dilakukan oleh sekarang teman-teman di Transparansi Indonesia gitu. Ya itu tidak sampai ke sana gitu ya. Nah jadi oleh karena itu makanya ya ada orang yang bertanya bagaimana menanggapi laporan itu. Ya negara ini negara hukum, semua dijamin punya hak konstitusi untuk melaporkan dan segala macam, ya itu tidak bisa kita halang-halangi ya. Jadi tentu teman-teman yang sekarang mengadukan baik itu ke KPK maupun kepada DKPP itu adalah hak konstitusi mereka melakukan laporan itu. Nah tentu kami sebagai mitra ya DPR ya tentu tidak berharap bahwa apa yang dilakukan oleh teman-teman KPU itu adalah pelanggaran hukum ya. Nah kalau nanti pelanggaran etika ya tentu nanti dikaji dan dipelajari oleh serta diputuskan oleh DKPP gitu. Nah jadi karena kami sudah meminta pada saat itu kalau mereka merasa bahwa ini program ini tidak ada pelanggaran yang dilakukan, katakanlah misalnya tidak dalam kategori korupsi gitu, ya pertanggungjawabkanlah itu sebagaimana yang kami minta pada saat kami sampaikan di RDP itu gitu. Jadi fungsi pengawasan sudah dijalankan, teguran keras sudah disampaikan dan tinggal menunggu pertanggungjawaban dari KPU. Saya ke Mas Agus sekarang. Mas Agus, karena kemarin ke DKPP dan sebelumnya juga sempat ke KPK, menurut Anda prosesnya seperti apa selanjutnya? Apakah memang etika dulu yang diproses karena melihat bahwa tadi Anda dan Bang Doli sepakat ada kata tak pantas di sana. Tapi kalau soal ranah pidana, kita berbicara soal bukti-bukti yang lain. Iya, setelah kami kemarin memang ke DKPP Mbak Elvira, kami menyampaikan ada dugaan pelanggaran etik ya, karena lagi-lagi dalam konteks etik gitu ya, saya sepakat dengan Bang Doli tadi bahwa ini memang tidak pantas begitu ya. Tentu ini melanggar prinsip proporsional, akuntabilitas, efisiensi dan juga kejujuran. Nah rasanya juga tidak ada aturan yang menjelaskan bahwa menunggu hasil dari KPK dulu baru etik dilaporkan begitu. Saya rasa bisa beriringan begitu ya. Nah memang statusnya hari ini memang kami sedang menunggu informasi dari KPK dan juga dari DKPP Mbak Elvira. Tapi yang pasti bahwa apa yang kami lakukan di sini kan semata-mata untuk memastikan bahwa proses digitalisasi pengadaan itu memang benar-benar dapat mengurangi praktik korupsi begitu ya. Karena kan prinsip pengadaan itu kan salah satunya kan efisien begitu. Saya kira Bang Doli juga sepakat begitu ya. Maka
pengadaan ini memang harus setidak-tidaknya memang dapat dimanfaatkan sedemikian rupa untuk peningkatan kualitas layanan dalam konteks pemilu, dalam konteks penyelenggaraan pemilu begitu ya. Nah, hal lain adalah ini proses belajar yang cukup penting gitu ya. Kalau memang waktunya agak mepet, maka identifikasinya harus dilakukan sejak di awal-awal begitu ya. Petakan mana yang memang sulit dijangkau. Targetnya adalah segmented gitu ya. Dan targetnya adalah itu yang disasar, bukan dalam arti semuanya kemudian pukul rata begitu ya. Nah, Januari Februari itu kan proses pemilu ya Mbak Elvira ya, tanggal 14 Februari. Nah, karena kami juga melihat berdasarkan hasil penelusuran melalui flight radar begitu ya, itu penerbangan ini sampai di bulan Maret begitu Mbak Elvira. Oke, baik. Jadi memang ada pelajaran, ada proses persiapan dan mitigasi yang harus dilakukan jika itu konteksnya kemudian untuk menjangkau daerah yang sulit, gitu ya Mas Agus. Terakhir saya ke Bang Doli. Bang Doli, kita berbicara mengenai bagaimana kemudian ini bisa menjadi salah satu catatan untuk penyelenggaraan pemilu ke depan. Wilayah Indonesia memang luar biasa. Saat ini alasannya adalah harus menyewa gitu ya private jet ini karena memang masa untuk distribusi logistik yang terbatas gitu. Perlu monitoring di sana. Kedepannya apa yang kemudian bisa dilakukan, Bang Doli? Itu ini menjadi bahan evaluasi kita ya terhadap penyelenggara pemilu gitu loh. Saya waktu itu juga waktu di ADP saya nggak bisa terima itu ya, termasuk teman-teman Komisi 2 bahwa mereka menyewa private jet itu dengan alasan karena masa kerja yang singkat segala macam gitu. Karena daerah-daerah itu masih bisa dijangkau. Ya soal waktu itu kan bisa dikonversi dengan energi. Ya memang harus capek gitu loh. Ke daerah yang jauh itu yang tadi bisa disampaikan, bisa pakai pesawat komersial dulu di yang paling dekat seperti apa, ya. Dari sana bisa dipakai apa, ya. Kalaupun pakai sewa heli itu masih juga tidak pantas, ya. Kalau di daerah itu bisa sampainya pakai private jet dengan hitungan jam, kalau pakai komersil dua hari misalnya, ya mau tidak mau harus dilakukan, gitu. Itu konsekuensi profesionalitas kerja yang dari awal mereka sudah tahu sebenarnya, ya bahwa pemilu ini dilaksanakan berapa hari, kemudian persiapannya tahapannya berapa hari, pengawasan berapa hari, pengadaan logistik berapa hari, gitu. Nah itu masih bisa diatur gitu. Jadi itu no reason ya dengan alasan terluar, terjauh gitu harus pakai private jet gitu tuh sama waktu itu kami nggak bisa terima gitu. Nah jadi tapi ya sudah, kami waktu itu memang kewenangan kami cuma sampai sebatas itu sebagai mitra kerja yang mengawasi kerja-kerja mitra kerjanya gitu ya. Dan kami waktu itu ingatkan, oke lah, ini sudah terjadi gitu ya, ke depan tidak boleh lagi dan ini menjadi evaluasi pada penyelenggaraan pemilu berikutnya gitu ya. Jadi kalaupun misalnya ada anggaran yang cukup, tidak untuk dibuat yang hal-hal yang mewah-mewah yang tidak pantas gitu, yang yang berlebihan. Karena itu uang rakyat. Bahkan saya waktu itu membandingkan ya, bagaimana kita membandingkan para penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan dan kelurahan desa gitu, yang pada saat itu ada tempat saya di dapil saya yang meninggal dunia gara-gara naik motor, ya. Nah itu kan kontras gitu. Nah makanya waktu itu ya sudah, karena sudah dilakukan, yang penting tidak melanggar hukum, tidak dalam kategori korupsi gitu. Nah tolong dipersiapkan supaya jangan kena masalah berkali-kali ya, sudah tidak dianggap tidak etis, tidak pantas, tidak layak, terjadi pelanggaran hukum pula. Nah ini yang kita tidak inginkan ya, kita tidak harapkan seperti itu ya. Mudah-mudahan ya kalaupun teman-teman ini melaporkan ya itu haknya, tapi kita tidak berharap itu bisa terjerat masalah hukum. Dan kalau sekali lagi pertanyaannya ke depan, ini tentu harus menjadi bahan evaluasi kita ya, bahwa pertama tentu kita ingin mencari penyelenggara pemilu yang betul-betul ya
profesional ya bisa mengerjakan tugasnya dengan anggaran yang betul-betul bisa efisien dan pekerjanya efektif gitu ya. Nah kemudian ya tadi punya standar etika, punya bisa mengerjakan hal-hal yang dia tahu mana yang pantas, mana yang tidak pantas lah di masyarakat kita gitu ya. Dan kemudian yang berikutnya ya mungkin kita harus betul-betul ketat nanti dalam menyusun anggaran penyelenggaraan pemilu itu supaya betul-betul anggaran yang disiapkan itu adalah anggaran yang betul-betul bermanfaat dan berguna ya, tidak berlebih-lebihan kira-kira gitu. Bermanfaat, berguna, dan bisa dipertanggungjawabkan karena ini uang rakyat. Bang Doli, terima kasih waktunya sudah berbincang bersama kami. Mas Agus dari TI Indonesia, terima kasih sudah berbincang bersama kami. Kita tunggu bagaimana proses selanjutnya. Laporan sudah masuk di KPK dan DKPP. Apakah kemudian ada pelanggaran etik di sana, apakah ada pidana di sana, kita akan tunggu bersama. Terima kasih, selamat sore.